Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, ini seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon arah." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon arah, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes pada kesempatan yang kita dengarkan pada saat ini menceritakan atau mengisahkan kepada kita perjumpaan antara Natanael dan Yesus. Jadi dalam perjumpaan itu terjadi sebuah dialog ya antara Yesus dan Natanael, di mana ketika Natanael itu pergi menghadap Yesus karena jasa dari Filipus, "Mari dan lihatlah." Yesus pun memberikan komentar kepadanya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Lalu kemudian Natanael pun menjawab, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lalu Yesus memberikan jawaban, "Sebelum engkau datang ke sini, aku sudah melihat engkau di bawah pohon arah, duduk di bawah pohon arah." Karena pernyataan itu, kemudian Natanael ya mungkin karena punya referensi dari Filipus maupun dari informasi-informasi yang dia dengar tentang Yesus, kemudian dia pun mengungkapkan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Lalu Yesus pun mengatakan, "Karena aku telah mengatakan aku melihat engkau di pohon arah, engkau percaya? Engkau akan melihat suatu peristiwa yang lebih besar daripada itu, di mana langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia." Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pesan yang mungkin kita dapatkan dari bacaan ini ya, bagaimana keaslian atau bagaimana eksistensi kemurnian diri kita. Jadi ketika Yesus mengomentari Natanael, "Lihat, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam." Artinya bahwa kesejatian hidup manusia atau kesejatian seorang diri manusia, eksistensi manusia itu ya, ketika manusia menunjukkan diri apa adanya, tidak ada kepalsuan ya, bahwa dia sungguh-sungguh menjadi manusia ya, bukan dalam konsep filosofis eksistensialisme ya, tapi lebih pada keberadaannya yang sungguh-sungguh mengarah, seluruh dirinya sungguh-sungguh mengarahkannya pada Allah, mempersembahkannya kepada Allah, atau landasan hidupnya adalah kehendak Allah. Sehingga setiap tindakan, sikap, tutur kata dan sebagainya itu ya sungguh-sungguh dia menunjukkan ada sebuah referensi kebenaran di sana, atau ada sebuah prinsip kebenaran yang ditunjukkannya di sana, bahwa dia itu adalah seorang yang memang benar dekat dengan Allah, mempunyai relasi yang dalam dengan Allah. Itu sekiranya ya, kalau kita menyederhanakan sedikit dari dari Israel sejati itu. Artinya diri yang sungguh-sungguh terarah kepada Allah, tidak tergiur oleh godaan-godaan duniawi samping kiri kanan. Dia tetap memandang pada prioritas Allah, mengarahkan seluruh dirinya pada apa yang menjadi kehendak Allah dan melaksanakannya itu dalam kehidupan. Kiranya gambaran itu diberikan Yesus kepada Israel ya,
kepada Nathanael ya, atau orang yang dekat dengan Allah. Ya. Lalu di sana juga berhubungan dengan hal itu, Yesus pun memperdalam dialog mereka ya, dengan menampilkan di sana Yesus menyebutkan malaikat naik turun kepada anak manusia. Jadi pada kesempatan bacaan ini ya, Gereja Katolik dalam kalender liturgi itu memperingati pesta malaikat ya, malaikat Gabriel, malaikat Rafael, dan malaikat yang satunya itu ya. Jadi malaikat-malaikat ini adalah orang-orang atau makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Jadi malaikat ini atau malaikat-malaikat itu memposisikan diri mereka ya pada Allah. Mereka sungguh-sungguh taat pada Allah, setia pada Allah, menjalankan tugas mereka kepada Allah. Atas seluruh diri mereka itu ya hanya mendengarkan Allah yang berbicara, lalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat Gabriel ya, dalam beberapa kesempatan kita mendengar bagaimana dia memberitakan kabar atau memberitakan apa yang menjadi kehendak Allah kepada Bunda Maria, lalu kemudian kepada Sakaria dan juga beberapa nabi yang lainnya. Di mana di sana malaikat Gabriel itu menyampaikan kabar gembira ya kepada mereka. Lalu kemudian dan juga beberapa malaikat lain yang disebutkan ya, di mana mereka semuanya itu ya menjalankan tugas sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Jadi di situ hendak menunjukkan bahwa memang para malaikat itu ya, mereka itu adalah semacam kesejatian itu ya ada pada diri mereka. Kesejatian dalam hal kesetiaan kepada Allah itu ya ada pada diri mereka. Mereka taat pada Allah, setia pada Allah, dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi gambaran malaikat itu setidaknya itu ya gambaran tentang kesejatian itu ya. Ya bukan berarti melebihi Allah gitu ya, tapi kesejatian dalam arti hidup kita sungguh-sungguh atau hidup itu, eksistensi itu sungguh-sungguh berada dalam lingkaran Allah, dalam dalam kehendak Allah. Atau manusia itu atau pribadi itu ya sungguh-sungguh menunjukkan kesejatian dirinya sebagai ciptaan Allah yang kudus ya, yang suci dan murni. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, belajar para malaikat dan juga kepada Nathanael ya. Setidaknya kita, meskipun kita menyadari kita ini manusia ya, yang senantiasa setiap saat bergulat dengan dunia, berhadapan dengan berbagai tantangan, persoalan hidup, godaan-godaan, tentu diri kita, eksistensi kita sebagai manusia senantiasa berhadapan dengan situasi kehidupan ini yang mungkin juga membuat kita putus asa, membuat kita trauma, membuat kita kemudian jatuh dalam godaan. Nah disitulah sekiranya menjadi tantangan bagi kita, tantangan kesejatian diri kita ya, kesetiaan kita kepada Allah. Jadi Yesus senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa dia itu memanggil orang berdosa ya. Oleh karena itu keterbukaan hati untuk datang kepadanya itu yang menjadi poin penting yang diinginkan oleh Yesus. Bagaimana dia menggambarkan meskipun kita itu berdosa, tapi Allah tak pernah meninggalkan kita. Dia mencari domba yang tersesat. Lalu kemudian mau makan di rumah Sakeus. Tadi semuanya itu adalah gambaran Allah yang senantiasa mau dekat atau mau menerima manusia, membuka dirinya akan kehadiran manusia yang dalam arti itu ya Yesus tahu, Tuhan tahu manusia itu memang lemah ya. Jadi kelemahan itu bukan sesuatu yang dilihat oleh Allah, tetapi bagaimana ketergerakan hatinya untuk kembali pada Allah. Jadi pergerakan kita dalam memahami kesejatian itu ya usaha kita untuk mau datang pada Allah. Karena memang kita sadar ya manusia yang lemah tentu ada banyak tantangan persoalan hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan hari ini sekiranya mengajak kita untuk senantiasa
mendekatkan diri kepada Allah dalam doa-doa kita, dan ketulusan, kesetiaan, serta mempraktekkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita pun ya bisa hidup mendekati kesejatian itu sendiri. Semoga amin.